Halo semua, perkenalkan nama saya Gracia Lagan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 5 algoritma dan struktur data dengan judul praktikum dan hash table. Adapun capaian dan ringkasan pemahaman setelah mengerjakan praktikum ini adalah dalam pemahaman saya, studi kasus mengenai binary search tree dan hash table memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana struktur data tersebut bekerja secara praktis. Dengan mengimplementasikan penghapusan node, penghitungan jumlah node dan daun dalam BSD, saya semakin memahami bahwa tree berevolusi setelah operasi-operasi dilakukan. Sementara pada hash table, saya belajar bagaimana memanfaatkan struktur ini untuk menyelesaikan masalah umum seperti pencarian duplikasi dan identifikasi karakter unik dalam string secara efisien. Dari kedua studi kasus ini, saya juga mendapatkan wawasan tentang kompleksitas algoritma di mana binary search tree memiliki kompleksitas waktu rata-rata O log N untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Sedangkan hash table menawarkan waktu akses rata-rata 1, tergantung pada distribusi hash-nya. Praktikum ini memperkuat pemahaman saya terhadap efisiensi struktur data dan pentingnya memilih pendekatan yang tepat berdasarkan konteks permasalahan yang dihadapi. Di sini juga saya mengerjakan aktivitas praktikum yang ada pada modul 5 tersebut. Mulai dari BST konstruktor sampai dengan case. Kemudian di sini yang terakhir ada studi kasusnya. Untuk penjelasan studi kasus lebih lanjut, saya akan menjelaskan pada Discord. Oke, pada di sini dapat kita lihat kode untuk yang pertama itu ada hapus node tree. Nah, sebelum saya menjelaskan pada kode tersebut, saya akan jelaskan tujuan dari praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan struktur data binary search tree atau disingkat dengan BST dan hash table dalam menyelesaikan berbagai permasalahan algoritmik. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengerti bagaimana cara menghapus node pada BST, menghitung jumlah keseluruhan node, serta menentukan jumlah daun dalam tree secara efisien. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan agar mahasiswa dapat memanfaatkan hash table untuk mendeteksi nilai duplikat dalam array dan menemukan karakter pertama yang tidak berulang dalam sebuah string. Dengan mengerjakan studi kasus ini, mahasiswa dilatih menganalisis dan menghitung kompleksitas algoritma Big O dari masing-masing operasi, serta mengasah kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam memilih struktur data yang tepat untuk setiap kasus yang dihadapi. Nah, yang pertama yang saya jelaskan itu adalah hapus node tree. Di sini saya buat kelasnya itu namanya itu delete node tree. Oke, di mana private node root ini mendeklarasikan variabel root sebagai referensi ke akar atau root dari BST, di mana nilai awalnya adalah 0 saat pohon masih kosong. Lanjut ke public static node. Di sini kelas bersifat statik dan digunakan untuk merepresentasikan satu node dalam tree, di mana setiap node menyimpan nilai integer yang disebut value, dan left dan right adalah referensi ke anak kiri dan kanan dari node. Di public node ini di sini konstruktor dari kelas node untuk membuat node baru dengan nilai tertentu dan mengatur nilai node dengan value dan inisialisasi anak kiri dan anak kanan dengan 0. Lalu di sini 3 getter ini digunakan untuk mengambil nilai anak kiri dan anak kanan dari node. Lanjut ke public boolean insert. Di sini kita metode untuk menambahkan node baru ke BST, di mana
eh, mem- di sini ada node new node. Di sini kita membuat objek node baru dengan nilai yang diberikan. Lalu di mana jika root dia itu masih kosong, if set root sebagai node baru dan return true, yang artinya itu berhasil. Lalu ke node tem sama dengan root. Di sini eh, kita menggunakan variabel sementara tem untuk memulai pencarian dari akar tree. Lalu ada while. Di while ini kita jika nilai sudah ada di tree atau ada duplikatnya, tidak boleh ditambahkan, maka return false karena cuma satu boleh, nggak boleh ada duplikat. Nah, di mana if value lebih kecil dari temp value yang artinya jika nilai lebih kecil dari node sekarang, maka kita periksa ke ke kiri. Lalu jika anak kiri kosong, tempatkan node baru di sana. Jika tidak, maka lanjut ke kiri lagi. Lalu di else, di sini kita jika nilai lebih besar, maka kita periksa anak kanan. Sama seperti kiri. Jika tambahkan, jika dia masih kosong. Lalu mengembalikan root 3. Return root. Lalu di sini public boolean delete ini, di sini kita menghapus node dari tree. Jika node tidak ditemukan, return false jika return false. Namun, jika ditemukan, lanjut ke node delete rekursif. Oke. Lalu di private node delete rekursif ini, metode rekursif untuk menghapus node dengan nilai tertentu. Di mana jika pohon kosong atau nilai tidak ditemukan, maka nilai tidak ditemukan, maka eh, dikembalikan nol. Lalu ke if ini. Di if ini, eh, jika nilai lebih kecil dari root sekarang, proses akan dihapus yang dilakukan di subtree. Else, jika lebih besar, proses di subtree kanan. Lalu di else ini, node dengan nilai yang ingin dihapus ditemukan. Lalu di if ini, di if root left sama dengan nul ini, di sini, jika node hanya punya satu anak, langsung ganti node dengan anaknya. Lalu jika node punya dua anak, di root value ini, jika node punya dua anak, carilah nilai terkecil dari subtree kanan atau in order successor. Lalu ganti dengan node itu. Lalu di root right ini kita hapus subtree di sini kita hapus subtree kanan, hapus in order successor dari subtree kanan, di mana return node yang sudah diperbaharui. Lanjut di private integer min value ini, metode untuk mendapatkan nilai terkecil dari subtree yaitu node yang paling kiri. Sedangkan di public node search ini, di sini eh, metode pencarian node berdasarkan nilai, di mana jika nilai sama, return node tersebut, jika nilai lebih kecil, ke anak kiri, jika nilai lebih besar, ke anak kanan. Jika tidak ditemukan, maka return nol. Kita akan mencoba meran untuk kelas delete node 3 melalui app. Nah, di sini kita coba masukkan nilai node yang ingin ditambahkan. Yang satu. Maka node berhasil dihapus. Coba kita masukkan satu. Nah, kita ulangi dengan case-case yang lain. Satu. Hmm. Berarti di sini kita hanya boleh memasukkan nilainya itu satu-satu. Gak boleh sejajar seperti ini. Maka satu. Node satu berhasil ditambahkan. Nah, masukkan node yang ingin dihapus. Kita masukkan coba node nol. Nah, node nol tidak ditemukan dalam BST karena cuma ada node satu tadi yang ditambahkan. Coba kita buat satu, lalu kita hapus satu. Maka node satu berhasil dihapus. Yang kedua itu ada jumlah node. Di sini nama kelasnya itu yaitu jumlah node, di mana
di private integer dan private integer value, dan private node left dan right ini kita value menyimpan nilai node, sedangkan left dan right merepresentasikan anak kiri dan anak kanan dari node. Oke, di public node integer value ini di sini konstruktornya membuat node baru, mengatur nilai value dan menginisialisasi anak kiri serta anak kanan sebagai nol. Lanjut di public integer get value, public node get left, dan public node get right ini metode getter get value, get left, dan get right itu digunakan untuk mendapatkan nilai dan referensi anak kiri dan kanan dari node. Lalu di sini ada metode setter namanya, yaitu digunakan untuk mengubah referensi anak kiri atau anak kanan. Lalu di sini ada public static class binary search tree. Di sini kelas binary search, di sini kelas BST tadi menangani proses utama BST seperti insert, yaitu penambahan node dan menghitung jumlah node, di mana variabel root menyimpan referensi ke akar dari BST. Lanjut ke public binary search tree. Di sini konstruktor untuk menginisialisasi tree kosong dengan root sama dengan 0. Lanjut ke public void insert. Di sini metode insert digunakan untuk menambahkan node baru ke BST. Lanjut ke private node insert. Di sini jika node kosong atau telah mencapai posisi kosong atau 0, maka buat node baru dengan nilai yang diberikan. Lanjut di sini jika nilai yang ingin dimasukkan lebih kecil dari node saat ini, lakukan rekursi ke anak kiri. Jika anak kiri kosong, node baru akan ditempatkan di sana. Jika nilai lebih besar, lanjutkan ke anak kanan. Jika anak kanan kosong, node baru akan ditempatkan di sana. Setelah node ditambahkan, kembalikan root untuk mempertahankan struktur binary search tree tadi. Lanjut ke public node get root. Di sini kita menghitung jumlah node dalam tree. Oke, lanjut ke public static integer count. Di sini count node adalah metode rekursi untuk menghitung jumlah node dalam BST, di mana parameter root adalah node akar tempat perhitungan dimulai. Jika rootnya sama dengan 0, artinya pohon kosong, maka jumlah node adalah 0. Di return 1 ini itu adalah konsep rekursi. Satu untuk menghitung node saat ini. Lalu count node itu root get left itu menghitung jumlah node sebelah di sub tree kiri, sedangkan count node root get right itu menghitung jumlah node di sub tree kanan. Lalu hasil akhir adalah jumlah node dalam BST. Kita akan mencoba meran untuk kelas jumlah node. Nah, contohnya kita masukkan elemen-elemen BST-nya, contohnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk mengakhiri elemen yang kita masukkan, bisa kita buat Ctrl Z Enter atau dengan Ctrl D. Kita buat Ctrl Z Enter. Ctrl Z Enter. Nah, jumlah node dalam BST-nya adalah 6, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita coba dengan tes yang lain. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Ctrl Shift Enter. Nah, total jumlah node dalam BST-nya adalah 9. Oke, yang ketiga itu adalah jumlah daun. Di mana kelas ini bernama jumlah daun. Lalu di sini private node root itu root adalah referensi ke akar dari BST. Lanjut ke di sini value menyimpan nilai dari node, left adalah referensi ke anak kiri dan right adalah referensi ke anak kanan. Lalu hampir sama-sama sebelumnya,
Hmm. Nah, di public boolean insertion ini pun kita di sini menambahkan mode baru ke BST. Nah, perbedaannya cuma di CONLAPS. Di sini di public integer CONLAPS ini uh, CONLAPS adalah metode utama untuk menghitung jumlah daun dalam BST dan memanggil metode rekursif node-node dengan parameter root. Nah, lalu di private integer CONLAPS ini base case atau kondisi dasar dari rekursi. Jika node kosong atau nol tidak ada daun, jadi dikembalikan nol, return nol. Lalu jika node satu ini adalah daun, tidak punya kanan dan kiri, maka return satu. Di sini di return CONLAPS ini rekursi yaitu jumlah daun dihitung sebagai jumlah daun di subtree atau CONLAPS node left, lalu jumlah daun di subtree kanan atau CONLAPS node right. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Kita akan mencoba merun untuk kelas jumlah daun. Sekarang, lalu kita masukkan elemen-elemennya itu, kita itu 2, 4, 6, 10. Jadi kita ketik minus 1 untuk menandakan elemen yang kita masukkan itu sudah selesai. Nah, jumlah daun dalam BC ini adalah 1. Kita masukkan tes lain, terus 5, 6, 4, 3, 2, min 1. Nah, jumlah daun dalam BC ini adalah 2. Oke, kita lanjut dengan menemukan duplikasi. Nah, pada ini namanya itu, kelasnya itu temukan duplikasi. Oke. Dimana di sini ada hashtag yaitu angka unik dan angka duplikat. Di sini angka unik itu untuk menyimpan angka-angka unik dalam array, sedangkan angka duplikat itu menyimpan angka-angka yang muncul lebih dari satu kali. Lalu di sini ada for. Di for ini adalah looping setiap angka dalam array. Dimana kita coba tambahkan angka ke angka unik. Nah, jika add gagal artinya angka sudah ada. Namun lalu tambahkan ke angka duplikat. Di mana hashtag itu akan mengembalikan false jika elemen sudah ada sebelumnya. Jika angka baru pertama kali muncul, dia akan masuk ke angka unik. Jika sudah pernah muncul, dia masuk ke angka duplikat. Lalu di return new array list ini, konversi angka duplikat ke array list integer, lalu dikembalikan sebagai hasil. Oke, di sini metode ini sebagai titik awal program dan membuat objek scanner untuk membaca input yang akan kita oleh user nantinya. Di mana akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen array. Lalu ditemukan duplikat ini kita mencari objek dari duplikat dari kelas temukan duplikasi. Lalu memanggil metode temukan duplikat untuk menemukan angka duplikat dan mencetak hasilnya. Lalu scan close. Oke, kita akan mencoba untuk duplikat. Lalu kita masukkan lain itu contohnya 3, 4, 2, 7, 8, 1. Nah, mencari duplikat. Duplikat yang ditemukan itu adalah 2 dan 3. Yaitu angka 2 dan angka 3. Lalu kita coba dengan yang selanjutnya. 1, 1. Salah. Kalau gini dia berarti tidak ada duplikat dalam elemen array-nya. 1, 2, 1, 2, 3.
Nah, jika tentukan adalah 1 dan 2 karena yang satu dibagi 1 dan bilangan 2 dibagi 1. Yang terakhir itu adalah di sini kelasnya itu adalah pertama tidak diulang. Oke. Di sini metode cari karakter tidak diulang menerima string atau str dan mengembalikan karakter pertama yang tidak berulang. Lanjut, kita di map ini kita membuat minhash map, yaitu charcode untuk menyimpan key sebagai karakter dalam string, value jumlah kemunculan karakter tersebut. Lalu ke port char ini, di sini looping setiap karakter dalam string. Lanjut ke charcode ini, jika karakter belum ada, berikan nilai default 0. Maka di sini C0. Lalu tambahkan 1. Lanjut, di sini looping melalui char code, di mana jika nilai entry get value sama dengan 1, artinya karakter hanya muncul satu sekali dan mengembalikan karakter pertama yang tidak berulang. Lalu, jika tidak ada karakter unik, mengembalikan 0 sebagai tanda bahwa tidak ada karakter unik dalam string. Lanjut ke public static void main. Di sini sama seperti sebelumnya, metode main sebagai titik awal eksekusi dan membuat objek scanner untuk membaca input dari user. Lalu meminta user nanti memasukkan string yang akan diperiksa, yaitu masukkan string akan ada nanti memasukkan string. Lalu pertama tidak diulangi ini, di sini kita membuat objek tidak ulang dari kelas pertama tidak ulang. Lalu memanggil metode cari karakter tidak ulang untuk mendapatkan karakter pertama yang tidak berulang. Lalu di mana if hasil tidak sama dengan 0, di sini jika hasilnya 0, cetak karakter pertama yang tidak berulang. Jika 0 berarti semua berulang, yaitu cetak pesan bahwa tidak ada karakter yang tidak berulang. Lalu scanner close, menutup scanner. Nah, di sini kita akan mencoba run untuk kelas pertama yang tidak diulang. Kita masukkan string untuk pertama tidak diulang. Contohnya kalau masukkan 1. Nah, karakter pertama yang tidak berulang 1. Coba kita masukkan case lain. Nah, di sini kan ada karakter pertama tidak berulang itu adalah 2. Karena kita lihat 1 di sini berulang karena ada 2 kali. Nah, karakter pertama maksudnya itu bilangan pertama yang tidak berulang. Jadi kalau contohnya yang seperti ada atas ini ada 1, 2, 3. Nah, karakter pertama yang tidak berulang di sini adalah 1, bukan 2. Karena 1 kan tidak berulang. Kita coba dengan tes lain. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1. Maka karakter pertama yang tidak berulang di sini bisa kita lihat bahwa dia adalah 4. Karena 1 ada berulang, 2 ada berulang, 3 ada berulang. Nah, karakter pertama yang tidak berulang itu adalah 4. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih.